Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang kita masih dalam kondisi sehat, senang dalam kondisi siap untuk menerima kita belajar Introduction to Journalism. Senang sekali ya kita masih dalam kondisi sehat, tidak ada selang yang menancap. Semoga petang ini kita akan lancar dan kemudian menjadi ilmu bermanfaat. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, konvensi kita kameranya on ya, ini kok nggak on ya? Atau saya salah? Oh, sudah on semua tuh kalian kameranya? Oh, nggak ada yang on. Ya wes, oke. Saya sudah membaca tugas kalian, sudah luar biasa. Saking luar biasanya, saya masih agak ragu ini tulisan kalian atau enggak. Jadi mohon maaf kalau ada komentar yang ini tulisanmu gitu. Soalnya saya merasa kok tulisannya sangat bagus sekali dan yang saya makin ragu karena tulisan itu tulisan tentang sesuatu yang umum ya. Makanya saya ini kalau gini bisa saja sumbernya adalah dari media massa. Maksud saya yang kalian alami, contoh ya saya beri contoh lagi ya, mohon maaf ya, punyanya Hilda. Hilda ini tulisan feature dan nggak mungkin lah di media massa karena Hilda menulis tentang sapam perumahannya. Sapam perumahannya ini kan nggak ada di media massa. Makanya tulisannya bagus dan saya yakin orisinal. Tapi yang lain ini tulisan-tulisan yang dia angkat itu sebagian ada di media massa ya. Kecuali memang saya lihat memang benar-benar misalnya fotonya itu benar-benar foto foto-foto sendiri, contoh seperti Ivan menulis tentang Tiwul ya, tapi ada fotonya adiknya. Bapak Yusuf kok tahu adiknya? Ya karena dulu waktu bikin tugas video kalau nggak salah adiknya di syuting, jadi saya agak hafal adiknya Dimas, adiknya Ivan ya. Jadi saya sudah melihatnya kalian sudah luar biasa tentang tugas ini ya, ini makanya saya tanyakan lagi ke kalian setelah kalian mengerjakan tugas kalian sudah kalian upload ke website kalian, ke blog kalian? Yang terbaru ini belum, Pak. Belum, pakai diupload di websitenya, Pak. Pakai diupload, Pak. Nggak usah. Ya, biasakan, tidak saya nilai, tapi sekarang karena kalian sudah punya rumah, setiap karya kalian tulisan dimasukkan, gitu, ya. Tidak hanya tulisan tugas saya, ya. Yang jelas tugas saya kan pasti kalian mengerjakan. Nah, yang bukan tugas saya, kalian bisa bisa juga dimasukkan di blog ya. Jadi dengan cara begitu karya kalian sudah banyak dan yang lebih penting lagi ya memang awalnya saya memaksa kalian dalam tanda petik ya dengan tugas. Tapi saya harap kalian melakukannya ya. Kalian sudah punya wadahnya ya, sudah punya wadahnya sehingga kalian bisa mulai ekspresi ya. Contoh nanti kalau misalnya kalian sudah menulis di blog kalian, linknya itu kalian bisa share ke grup WA kita lah minimal misalnya, atau mungkin ke grup WA yang lain sehingga ada diapresiasi oleh yang lain. Nah, kalian tahu bagaimana melihat atau mungkin dapat masukan-masukan dari teman lain apakah tulisannya seperti apa ya. Jadi kenapa di tugas untuk blog itu saya berikan awal-awal itu adalah seperti wadah. Jadi kalau kalian misalnya ke pasar, kalau kalian tidak bawa tas ya barang yang dibawa pating banyak dan takutnya malah tercecer. Nah ini sejak awal kalian ke pasar sudah bawa tas lah, tas itu adalah blog kalian. Ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya? Ini kok gak ada kamera yang on ini? Kenapa ini? Belum mandi semua? Kamera saya on, Pak. Kameramu on toh, Van? Nah, itu.
Nah, kelihatan kamu gitu, Van. Waduh, ae. HP-nya tidur Pak, itu apa namanya? Apa? Gurita saya cuklek Pak, patah. Oh, ya, ya, ya. Disandarkan sama buku, Van, tumpukan buku gitu. Kayak aku kadang-kadang juga kadang-kadang, tapi bukan zoom tapi Google, pakai website itu Enggak Pak, kadang-kadang ngobrol 3 orang lah kayak gitu. Dimas kok enggak masih Pak. gelap? Ya, yang bagus tadi Septian ini terang Ya sekali. memang kameranya jelek Pak ini Pak. Ya, nggak Habis apa-apa. kecelok. Yang penting kecolok masih bisa dipakai, berarti hebat HP-mu. Ya, Kamera laptop saya jelek, Pak. ya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Jelas store DP muka. Mas. 360p, Pak. Jangan lupa Ini teman-teman pesen daging dim. absennya ya. Ya, Jangan lupa absennya. Oke, sekarang kita teruskan ya, teruskan materi yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah sampai apa namanya? Sudah sampai apa namanya? Sudah sampai feature ya. Kita lanjutkan sekarang tentang teknik penulisan feature. Kemarin ada 2 bentuk feature. Apa saja itu, Hilda? Biografi sama apa? Satu lagi lupa Pak apa? Materinya sudah saya upload, kalian bisa sambil membaca itu kan kemarin sudah saya upload ya. Jadi kemarin kita lihat ada 2 bentuk feature ya. Pertama adalah feature explanation dan yang kedua adalah feature persuasion. Jadi yang satu penjelasan, yang satu bujukan ya. Saya lihat kalian sudah menguasai ya. Sekarang saya lanjutkan dengan teknik penulisan feature ya. Yang pertama adalah teknik penulisan feature ya sama menggunakan 5W1H ya. Sebelum menulis ya kalian harus memahami dulu ya. Contoh yang sudah saya apresiasi pada Hilda. Hilda benar-benar melakukan apa ya, depth interview, wawancara, dan saya lihat malah yang disampaikan di situ sangat dalam ya. Jadi misalnya sampai anaknya tahu umurnya berapa, sudah pengalaman kerja. Ini menurut saya kalau tidak punya apa ya keberanian ini nggak bisa. Jadi saya lihat Hilda ini sudah punya bakat jadi wartawan. Jadi Hilda tolong diteruskan ya, itu kamu sudah berani itu sebenarnya, sudah jadi tulisan yang bagus itu ya, dan memang benar-benar feature ya. Feature ini bedanya dengan yang kemarin, kalau yang berita itu adalah hard news, sedangkan feature ini soft news. Kenapa kok tetap ada news? Karena feature itu tidak karangan bebas, tetap berdasarkan fakta ya. Beda kalau misalnya fiksi ya, fiksi yang novel itu memang apa namanya, fiksi itu adalah karangan ya. Kalian bisa mengarang, ada faktanya belum tentu. Tetapi kalau soft feature, meskipun kelihatan seperti kayak karangan, itu harus berdasarkan fakta, maka namanya soft news ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi salah satu untuk memperoleh data bisa wawancara ya. Oke, kayaknya ini kemarin sudah saya jelaskan, intinya kayak gitu ya, lama-lama dalam berwawancara. Sekarang, nah ini, mungkin saya ingatkan lagi, ketika wawancara jangan lupa melontarkan pertanyaan peluru yang jawabannya mungkin sangat berguna bagi lead berita atau penutup feature. Apa Pak Yusuf maksudnya pertanyaan peluru? Pertanyaan, kalau istilah saya itu pertanyaan yang menohok ya, atau pertanyaan yang selalu ingin ditanyakan sama orang, tetapi orang segan kalau bertanya langsung. Apa contohnya Pak Yusuf? Misalnya contoh ya, kalau misalnya ini sebenarnya ada sesuatu yang sering ditanyakan di dalam hatinya orang-orang. Nah, itu orang-orang kepingin tahu jawabannya, tapi sungkan bertanyanya. Contoh misalnya, kalau kita bertanya misalnya pada pegawai gitu, misalnya, biasanya justru yang sering kita tahu tuh gajimu berapa. Itu kalau kita tanya tuh sungkan banget. Gitu. Tapi orang pasti ingin tahu berapa gajinya. Nah, kalau artis itu misalnya yang ingin tahu itu
pacarmu siapa gitu ya. Ini juga orang banyak ingin tahu tapi sungkan untuk tanya. Lah, kalau kita jadi wartawan nggak usah sungkan seperti itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang menohok ini yang nanti justru bisa dijadikan lead atau dijadikan titel, jadikan judul yang bisa menarik ya. Contoh yang kalau kalian lihat di media-media online judul-judulnya rata-rata menohok ya. Jadi contoh kemarin saya lihat YouTube-nya siapa namanya Deddy Corbuzier yang mewawancarai siapa itu yang barusan ditusuk itu saya Jabir ya, Ali Jabir ya, nah, kayak gitu. Dia membuat pertanyaan, kalau kamu tadi waktu kamu ditusuk itu bagaimana perasaanmu? Ini kan orang-orang kan pasti ingin tahu gitu loh ya. Kalau kejadiannya sudah tahu, orangnya juga tahu. Tapi yang orang bertanya ketika kamu ditusuk itu, karena kan ini seorang ustadz ya, bagaimana rasanya gitu. Nah, ternyata jawabannya itu berbeda dengan anggapan orang. Dalam jawabannya itu, Syekh Ali Jabir itu menjawab bahwa ketika ditusuk dia rasanya adem, tenang gitu loh. Padahal kan normalnya ketika ditusuk itu kita merasa marah gitu ya. Jadi kan kemudian sempat dipegang, kemudian sampai ada yang marah ya, sampai ada kursi ya, saya lihat itu sampai dilempar kayak gitu. Nah, kalau misalnya normal kebanyakan kita mungkin akan ikut emosi dan mungkin malah ikut memukul. Lah, ini pertanyaannya benar-benar bagus menohok ya. Jadi ini penting sekali. Lah, maka ini adalah pertanyaan kunci ya. Jadi kalau kalian amati misalnya contoh Najwa Shihab atau Deddy Corbuzier, dia sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang menohok. Atau ini siapa namanya ILC itu Karni Ilyas, pertanyaan-pertanyaannya itu sangat menohok. Artinya pertanyaan itu pertanyaan tanpa dengaling-aling, nggak sungkan-sungkanan. Nah itu ya, lupa Yusuf nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa, karena itu sebenarnya adalah kalian itu adalah wakil dari masyarakat yang ingin tahu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan saat mulai menulis ya. Hari ini mungkin saya selesaikan semua untuk feature. Minggu depan kita akan belajar tentang sedikit ya, kita mundur sedikit, yaitu tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun juga ketika kalian menulis, kalian menggunakan bahasa Indonesia dan kalian harus tahu bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya lihat masih banyak kalian masih belum apa namanya benar. Contoh kapan memberi titik, kapan memberi koma, itu saya masih belum. Tapi saya belum mengajarkan sehingga saya tidak menilai itu ya. Saya hanya menilai tugas yang kalian ingin. Misalnya feature sudah bagus sudah. Saya tidak akan memperhatikan misalnya ejaan seperti itu. Ya saya lihat ada sampai tugas itu satu materi satu alinea itu selalu paragraf itu panjang sekali gitu. Padahal itu nggak begitu bagus, tapi nggak apa-apa, saya tidak akan menilai dulu karena belum saya ajarkan. Lah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin 1-2 pertemuan. Sehingga setelah itu kalian sudah mulai belajar menulis, tapi dengan menulis yang benar. Contoh yang paling sederhana, misalnya kata imbuhan di, ya. Dipukul sama di Surabaya, apakah disambung atau digabung ya, disambung atau dipisah, ini tergantung ya. Ini kita harus tahu bahasa Indonesia yang baik seperti apa ya. Oke, sekarang saya lanjutkan kembali ke menulis feature. Bagaimana? Kalau Dimas disambung kok Pak. Kenapa? Kalau Dimas disambung. Tapi kalau Mas itu adalah tempat, misalnya Masjid Agung Surabaya, nggak boleh disambung. Ya, itu nggak boleh Pak. Di masjid, di masjid nggak boleh Pak. Nggak boleh disambung. Kalau Dimas disambung Pak. Ya betul, terima kasih. Ya, oke kita mulai. Saat mulai menulis ya. Ini sesuatu yang intinya di situ ya. Jadi kalau wawancara apapun tuh hanya menyampaikan, hanya mencari data ya. Setelah data sudah ada semua ya, mau tidak mau kalian tulis. Kalau nggak ditulis ya bukan jadi bagian, tidak ada hasilnya, tidak ada karyanya, bukan ada hasilnya. Jadi harus dibuat. Nah, yang pertama kali adalah ketika kalian melakukannya ya, adalah coba dipikir dulu tujuannya tulisannya itu seperti apa ya, mau diangkat yang mana ya. Jadi contoh misalnya
kayak tulisannya Agung kalau nggak salah ya, nasi boran kalau nggak salah. Nasi boran Agung yang Ilham, Pak. Ilham ya. Oh, berarti Agung tuh nasi apa tuh yang Gresik itu nasi Kok sama? Kerawu. bukan nasi Gresik itu apa itu? Wah, Nasi Kok sama, kerawu, Pak. Nasi kerawu. Si Kerawu, Pak. waduh. Kok sama mereka, Pak? Enggak kan nasi boran, boran kan Lamongan. Oh iya, kok sama-sama Kerawu kan nasi, Pak? Gresik. Hah? Oh, Kok sama-sama nasi? Wah, mencurigakan. kan nggak tahu aku. Wah, mencurigakan sekali. Saya kok curiga. Apa? Salah aku apa? Kan ngerjain nang omah dhewe-dhewe. Oh, kan iso Zoom. Hah? 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 Kan tadi kok step. Possible. Ya. Jadi contoh misalnya tulisannya Agung atau misalnya Ilham ya. Itu tujuannya apa yang kita mau sampaikan? Misalnya apakah makanan itu adalah makanan khasnya? Contoh kalau nggak salah si Ilham ya, yang nasi boran itu tidak Iya, Pak. tidak ada di tempat lain gitu loh ya. Jarang ya. Kalau nasi kerawu di luar Gresik masih ada, nasi boran ini nggak ada. Nah ini mungkin kamu harus lebih dalam. Kenapa? Meskipun saya sudah baca itu para penjual nasi boran ini kebanyakan bukan orang yang suka migrasi. Itu boleh juga. Tapi mungkin ditambahin itu, mungkin ditanyain misalnya, kenapa Bu Bapak? Misalnya nanti kayak punyanya siapa? Hilda. Jadi kita tahu bukan analisa kita, bukan kira-kira kita, tapi memang itu adalah berdasarkan data gitu ya. Nah, itu yang sebelum kita menulis kita harus ingin tujuan apa. Kenapa kok tujuan harus ditetapkan? Karena ketika tujuan ditetapkan, kita akan memilih data-data yang pas ya. Terus kemudian kalau mungkin masih ada sisa bahan-bahan yang lain itu kita pakai ya, tapi tidak berarti semua bahan kita masukkan ya. Ada yang mana yang mungkin tidak perlu tetapi jadi pendukung ya. Contoh misalnya tanya umur itu mungkin nggak terlalu penting, tetapi mungkin kita bisa menyisipkan misalnya dia yang sudah umurnya 42 tapi terlihat energik gitu. Orang bisa membandingkan energik 42 seperti itu. Tapi dia tampak energik, ya wajar lah umurnya masih muda, padahal nggak tahu bagaimana. Karena muda ini seperti yang saya bilang kemarin itu adalah subjektif. Jangan memberi penilaian, tetapi beri data ya. Jadi 42 tahun. 42 tahun bagi orang mungkin masih muda, tapi bagi orang lain mungkin sudah tua. Ya biarkan gitu loh. Jadi mereka menilai seperti itu, tapi kita sudah memberikan data, terus menurut kita seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kalian menetapkan tujuan ya. Dari tujuan itu, kalau kalian masih belum berpengalaman ya, bikin namanya kerangka tulisan. Apa Pak Yusuf kerangka tulisan? Kerangka tulisan itu poin-poin ya. Jadi cerita apa dulu ya, nomor 1 cerita apa dulu, nomor 2 cerita apa dulu, cerita 3 apa dulu, cerita 4 apa dulu. Misalnya contoh kita bikin misalnya sekitar 5 bagian. Nah, sebagian pertama cerita tentang nasi boran misalnya ya. Nah, nasi boran itu detailnya apa? Misalnya kita akan cerita bahan-bahannya nasi boran itu kayak apa. Kemudian yang kedua, perbedaan nasi boran dengan makanan khas yang sejenis misalnya contoh nasi campur kalau nggak salah, karena saya agak bingung sebenarnya apa bedanya nasi boran dengan nasi campur ya, karena saya dulu sering ya titip sama teman, jadi ada teman yang rumahnya di Lamongan, dia seminggu 2 kali pulang ke rumah ya, jadi hari Rabu dan hari Sabtu ya, jadi Senin pagi dia kembali ke kantor dan Rabu malam dia pulang, Kamis pagi udah ngantor. Ini saya sering beri uang untuk titip gitu. Jadi pagi itu di kantor itu saya sarapan. Saya melihat ini apa istimewanya, ini kok menurut saya sih nasi campur gitu loh. Tapi benar yang ditulis sama Ilham tadi memang menurut saya khasnya adalah di bumbunya. Jadi kayak bumbu Balinya itu kayaknya lebih banyak gitu loh ya. Gitu. Beda menjual. Sama tempatnya, Pak. Tempat bungkusnya, Pak. Ya. Tempatnya nasi sebenarnya ya, tapi kalau menurut saya itu kan nggak bisa menjadikan beda, itu kan hanya cuma apa ya aksesoris ya kayak gitu, tapi kan ketika orang makan hampir sama kan. Kalau nggak salah boran itu
kayak anunya tempat nasi yang dari bambu itu. Jadi nasinya dimasukkan di situ. Jadi agak tradisional. Kalau sekarang kan di magic chair, di magic chair atau magic com, kayak gitu ya. Oh ya, ini ada Indi ya. Indi, kenapa tugasnya belum dikumpulkan? Iya Pak, masih ada masalah sedikit. Oke, ya nggak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita setelah membuat kerangka tulisan, kita bisa membuat judul, ya. Tapi kalau saya kadang-kadang judul itu saya terakhir, ya, karena judul itu penting, ya. Karena judul itu penting karena orang akan melihat pertama kali yang dibaca adalah judul. Lah kalau judulnya kurang menarik, takutnya tulisan sebagus apapun nggak dibaca. Padahal tujuan kita adalah dibaca orang, ya. Ya kecuali kalau kalian bikin tulisan yang dibaca sendiri. Tapi kalau kita, apalagi nanti kita masukkan di online, ya kan ada journalism online kan, online journalism itu targetnya nanti harus banyak dibaca. Padahal tulisan yang bersaing dengan kita banyak sekali. Jadi bagaimana caranya supaya mereka membaca? Biasanya minimal ngeklik baru kemudian membaca, ya. Nah, ini intinya adalah yang pertama adalah harus menggugah perhatian, yang kedua harus kreatif dan original, ya. Nah, kenapa kok saya memberikan nilai yang agak bagus sama Hilda? Kalau menurut saya tulisannya Hilda original, bukan standar ya, maksudnya berita-berita yang saya tahu sebelumnya, ya. Kalau nggak salah ada tulisan yang siapa ya, aku lupa, yang tulisannya juga itu kayaknya sudah berita yang umum, ya. Rizky kalau nggak salah itu tulisan tentang demo penutupan Doli, ya, meskipun Rizky itu memang tinggal di dekat situ, ya. Iya. Kok digambarkan demonya dekat rumah saya gitu loh, rumahmu apa dekat Doli. Nah, itu kan menurut saya sudah kita tahu, iya. Iya Pak. Nah, tapi kan berita itu kan sudah Pelanggan itu, Pak. Weh. Ayo. Parah nih gerbang tahun. Ayo. Ya, jadi ya. Nah, ini menurut saya sudah membaca, maksudnya di media massa sudah tahu. Jadi bagaimana untuk misalnya Rizky yang tulisan yang umum itu harus menjadi menarik perhatian gitu. Ya. Untuk masalah makanan ini memang jarang ya, maksudnya memang itu memang feature ya. Cuma saya lihat judul-judulnya kurang kuat ya. Nah, ini pertama harus menggugah perhatian. Ingat kemarin pelajaran iklan harus apa? Yang pertama apa? Ilham, iklan? Harus tahu iklannya, Pak. Bukan iklannya itu harus apa? Yang pertama itu. Ayo, sudah 2 kali mata kuliah loh ya, teori periklanan sama manajemen periklanan. Ya ini yang nomor 1 ini, coba bahasa Inggrisnya apa nomor 1 ini? Title. Siapa yang bantu? Apa? Wis lali kanca-kanca. Safety apa? Safety. Ya, betul. Betul ya. Jadi yang A itu adalah attention ya, attract attention, menggugah perhatian. Ya itu penting. Ya, jadi ini sama sebenarnya konsepnya sama, iklan, berita apapun kayak gitu. Harus menarik dulu, menarik perhatian. Setelah itu dia ngeklik. Kalau nggak menarik perhatian, nggak. Lah bagaimana membuat menarik perhatian? Salah satunya harus kreatif dan orisinal. Oke. Berikutnya ini yang saya terangkan lebih detail. Ya ini adalah alinea yang pertama. Alinea yang pertama, ini saya terus terang suka sekali dan saya dulu sampai mempelajari berulang-ulang karena intinya di sini. Kenapa? Biasanya orang ketika membaca judulnya menarik, tetapi mereka tidak akan berani ngeklik dulu. Ya, mereka akan membaca dulu alinea pertamanya atau namanya lead ya. Jadi baru kita klik more atau apa baru buka beritanya secara lengkap. Ya. Yang alinea pertama gampangannya, alinea yang setelah judul itu harus benar-benar bisa menarik ya. Lah, tugas dari lead ini adalah pertama tadi itu adalah attract attention ya, attract attention. Jadi setelah orang baca judulnya, baca lagi bawahnya.
Sehingga kalau misalnya belum yakin, ya mereka mungkin akan meninggalkan. Tapi kalau kemudian, oh ya, bikin penasaran ya, itu akan ngeklik ya. Kalau kalian mau melihat attract attention-nya itu, coba kalian lihat di di tulisan-tulisan saya di website saya di innerlife.id, itu kelihatan alinea pertama ya. Kadang saya mikirnya lama di situ, apa ya membuat supaya orang, jadi mulai pertama itu kayak perkenalan ya. Jadi dulu ada kasus di manajemen ya, jadi ada pelajaran di MBA itu para seller ya, para sales itu mereka diajarin bagaimana memperkenalkan diri dalam waktu 30 detik ya. Jadi mereka harus memperkenalkan dirinya dengan waktu 30 detik. Nah, di situ kalau 30 detik sudah menarik perhatian, ya baru mereka punya waktu. Kenapa kok sampai hanya 30 detik? Ya karena mungkin pertemunya saat misalnya pendek, misalnya di lift gitu kan, di lift kan sebentar. Nah, ini kesempatan untuk ngomong, terus kemudian kalau dia tertarik baru nanti bisa dilanjut di mana gitu ya. Jadi ini penting, kan kadang-kadang kita nggak punya cukup banyak ya, misalnya bertemu di selintas atau apa, sama ketika lead itu orang juga membaca kesempatan 30 detik pertama, kalau kemudian menarik baru baca. Kemudian berikutnya adalah lead itu sebagai gagasan sentral, itu tadi ya. Tujuannya apa? Ya itu tujuannya ada dimasukkan di lead ya, di lead itu. Oke, sekarang kita akan lihat detail jenis-jenis lead-nya ya. Yang pertama adalah yang dinamakan sebagai lead narasi ya. Namanya narasi berarti cerita ya. Contoh seperti ini ya. Haji Bahrun telah siap berdiri di mimbar untuk memulai khotbah Jumat. Ini seperti cerita ya. Beberapa detik kemudian ucapan salamnya terdengar sangat wibawa. Suaranya yang gandam membuat jamaah diam terpaku. Sesekali tangannya melambai, mengepal, mengatup di dada atau diacungkan ke atas dalam sikap menengadah. Raut wajah dan matanya bergerak seakan ini kayak cerita ya. Ini contoh. Ini cocok sekali kalau dibuat untuk seorang profil ya, kayak misalnya contoh tulisannya Hilda. Seingat saya dari tugas feature yang kemarin satu-satunya yang menulis profil itu cuma Hilda ya. Yang lainnya itu kalau nggak salah makanan itu banyak, 4 kalau nggak salah ya, nasi boran, nasi kerawu, terus kemudian roti lapis legit ya. Terus satunya punyanya Ivan Tiwul. Kok makanan semua sih? Cekak makan semua ini teman-teman. Ya, kemudian berikutnya adalah lead yang kedua adalah kontras. Nah, namanya kontras ini berbalik 180 derajat, hitam, putih, kaya, miskin ya, kayak gitu. Jadi dibandingkan ya. Contoh misalnya 10 tahun yang lalu kota yang dikelilingi bukit-bukit dan seakan dipangku oleh sebuah gunung terasa sejuk. Udaranya segar sekali. Dulu ya, langsung ya siapa aja. Tetapi kini tatkala pabrik-pabrik merambah, tatkala alat transportasi penduduk berseliweran memadati jalan kota yang dulu cukup lengang. Nah, ini kan berbeda. Dulu sejuk, tenang ya, segar. Sekarang ada pabrik, udaranya kotor. Ini contoh membuat lead yang berbentuk perbandingan. Kemudian berikutnya adalah teras atau lead yang tujuannya adalah mengarah langsung, sapaan akrab ya. Jadi ini sering saya pakai ini kadang-kadang. Ini kalau kepepet saya menggunakan ini ya. Contoh misalnya saya seakan-akan menyapa orang yang ini misalnya. Anda seorang wanita? Oh iya betul, saya wanita. Usia tidak lebih dari 5 tahun. Iya betul. Penampilan menarik? Iya, saya itu. Inilah saat yang tepat Anda berminat. Nah, ini kan penasaran. Kalau kita memenuhi itu semua, nah kita akan membaca. Ya, ini benar ini. Jadi contoh saya sering dulu menulis dengan untuk yang tulisan saya tentang rezeki misalnya. Anda merasa selama ini rezekinya seret, bisnis tidak lancar. Nah, itu seperti itu. Oh ya itu saya misalnya. Nah, kemudian mereka pasti akan penasaran untuk membacanya gitu loh ya. Tentu nggak hanya cuma itu, tetapi ditambahkan apa yang kira-kira jadi keadaannya sama, tapi kemudian diberikan solusi gitu loh. Inilah saat yang tepat Anda berminat. Oh ya, berminat apa? Tadi apa aja, Pak? Apa Dimas? Anda apa? Anda apa aja tadi, Pak? Anda seorang wanita.
Anda seorang Ya. wanita, Ya terus. usia tidak lebih dari 25 tahun, Ya terus. pernah berpenampilan menarik. Ya Inilah terus. saatnya Terus Anda yang berminat. susah-susah tadi loh, Pak. Oh, Yang rezeki. susah-susah tadi. Nah, ya. Apa Yang aja tadi, Pak? rezeki. Rezeki Anda seret, gitu ya. Usaha Iya. Anda gagal terus, ya, kayak gitu. Ya. Gitu. Bunuh diri saja gitu, Pak. Itu gak solusi, langsung dikuak kan diwaca Frustasi itu. Pak mungkin Pak. Nah, iya kan kan solusi, Pak. Saya kan solusi ultimate itu, Pak. Ultimate itu, Pak. Sudah ultimate. Kita ada yang bisa mengganggu gugat itu, Pak. Gak solusi, solusinya singkat ya. Ya kayak gitu ya. Berikutnya adalah lead staccato, hentakan ya. Hentakan itu apa namanya, menggambarkan sesuatu yang apa namanya, yang apa ya, yang tiba-tiba mengagetkan lah. Kalau di film itu kayak film horor, tiba-tiba ada apa istilahnya, kemarin saya baca di musik apa, di film horor itu ada dua yang membuat film horor. Yang pertama musik, yang kedua skin yang mendadak ya, itu yang bikin horor. Musik yang tiba-tiba mendadak, tiba-tiba gambar yang tidak kita duga muncul. Ya, sama hentakan ini seperti itu, yang apa namanya, nggak kita duga ya. Jadi contoh seperti ini hari Minggu, satu itu membuat segalanya harus berhenti. Kalau hari-hari lain hampir tak pernah ingat kalau dirinya sudah tua, hari Minggu benar-benar menjadi kunci bahwa semuanya tak boleh. Ini mengentak ya. Oke, berikutnya adalah ini yang sering juga saya pakai ya. Jadi yang sering saya pakai dulu yang paling gampang, lead yang tadi itu sapaan ya. Kemudian pertanyaan. Ini yang paling gampang bikin ya. Contoh yang lead yang saya, yang pengajian itu rata-rata saya bikin dengan menggunakan lead pertanyaan. Misalnya, Anda ingin tahu kunci menuju surga? Simak penjelasan dari Ustadz ini, gitu kan? Nah, itu orang akan penasaran, gitu. Loh, Pak Yusuf, apa bedanya dengan sapaan? Kalau sapaan itu mendeskripsikan yang diajak bicara, dan yang diajak bicara itu sama dengan yang tadi gitu loh ya. Pak Yusuf, kalau yang baca itu bukan yang dideskripsikan, ya kemungkinannya nggak tertarik ya. Anda wanita, lu saya pria kok, ya udah dibaca. ya bisa aja kalau dia kepenasaran juga, tapi kurang kuat menarik dia. Oh, itu kayak wong wedok kayak apa, soro-soro. Sebaliknya misalnya rezeki Anda seret, gua aku lancar-lancar kok ya, enggak jadi perhatian. Nah, ini pertanyaan ya, pertanyaan ini yang apa namanya, yang sering kadang-kadang orang ingin tahu masalah pemecahannya ya. Cara terbaik apa yang harus diusahakan agar kampung bersih? Bagaimana upaya pemerintah desa lah, kayak gitu ya pertanyaan. Kemudian berikutnya, ini jarang saya pakai, tapi kalau di pengajian itu kadang-kadang saya pakai ini yang untuk kutipan Al-Quran. Jadi Al-Quran saya kutip, intinya ada kata-kata entah apa ya, bisa waktu wawancara itu kita kutip, bisa kadang-kadang kita menggunakan kutipan orang terkenal ya. Misalnya contoh dalam tanda petik ya, makhluk yang bertahan di dunia adalah makhluk yang pandai beradaptasi. Itu menurut siapa? Menurut siapa, Dimas? Albert Einstein. Haji Purnomo Agung. Mas Fauzan, Pak. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Masa kalian nggak tahu? Itu kan itu teorinya Darwin ya kan? Nah, itu Darwin. Nah, orang tahu iya ya kayak gitu lah. Ini kemudian dilanjut gitu. Kenapa kok sampai itu? Itu artinya kutipan omongannya itu ternyata berinti dari itu semua. Contoh misalnya, kami selama ini orang-orang hanya melihat kami sukses, padahal selama ini kami banyak mengalami kegagalan. Dari satu sukses itu kami sebenarnya ada 999 kegagalan. Itu menurut Sachiro Honda. Nah, ini kan tahu, ternyata begitu ya. Ini kan kita penasaran, ternyata begitu ya, bahwa sebenarnya kesuksesan itu juga bukan ujuk-ujuk sukses gitu, dan itu banyak kegagalan demi kegagalan gitu ya.
Oke, berikutnya adalah lead ringkasan sama dengan yang kalian yang kemarin itu ya, teras berita lempang ya. Kemudian teras deskripsi menggambarkan kejadian yang diceritakan seakan-akan pembaca berada di situ ya. Jadi deskriptif itu diceritakan detail, jadi seakan-akan kita ada di tempat itu, atau bisa diceritakan suasana, bisa diceritakan tempat ya. Menurut saya yang bagus menggambarkan detail ini adalah tulisan-tulisan dari Tempo sama Jawa Pos dulu ya. Kalau novel yang bagus menggambarkan deskripsi ini tulisan-tulisannya Dan Brown ya. Jadi kalau kita baca tulisannya Dan Brown, kita seakan-akan memang di situ ya. Karena dia tuh kayak ketika menggambarkan tulisannya itu sangat detail ya. Jadi seakan-akan kita tahu di situ ya. Ini bisa digunakan itu ya. Nah, ini juga yang sering saya pakai yang nomor 9 adalah lead penggoda. Lead penggoda ini apa ya? Memang seperti menggoda. Jadi ada sesuatu yang yang namanya menggoda itu apa? Apa Dimas menggoda itu? Menggoda itu apa ya, menjadi penasaran gitu ya. Sepiring nasi, segelas air teh manis hangat, bak surga bagi seorang buruh kasar yang sederhana. Oh kan ini kan menggoda kan. Berikutnya adalah teras aneh. Nah ini, ayo coba Dimas dibaca. Teras aneh, kelihatan nggak? Siapa yang sampai laptop ini? Kalau pakai HP mungkin kekecilan ya. Duh, kok Rizky live? Ya, teras aneh. Rok mini hijau. Kaos mini warna orange menyala. Rambut bercat kebiruan dengan bandul. Ini kan aneh kan ya. Orang ini kan nggak match semua gitu. Nggak match semua gitu loh ya. Oh iya, kemarin kalau nggak salah saya minta kalian, tapi mungkin kalian rumahnya jauh ya, membuat profil Pak Oga, apa ya, polisi cepean itu yang di Siwalan Kerto itu, ya itu bisa dibuat dengan lead ini karena dia selalu aneh gitu, misalnya pakai kostum pocong, gitu. Benar-benar nggak hanya kostum pocong ya, tapi wajahnya juga di make up loh, nggak hanya cuma itu gitu, ya gitu. Jadi kalau dia menggunakan apa ya kostum itu kayaknya memang total gitu loh, saya lihat itu menurut saya aneh gitu, udah pakai pocong masih bawa benderanya itu nggak kecil, besar loh, besar sekali, benderanya besar, tiangnya besar. Saya kadang-kadang juga takut karena orangnya agak tua sih sebenarnya, kalau dia bawa sudah pakai pocong itu kan posisinya nggak enak toh. Lah itu masih bawa bendera, dia masih ngatur-ngatur nyemprit kayak gitu. Saya takutnya justru benderanya itu jatuh kena mobilnya malah rusak gitu. Ya. Terus berikutnya adalah teras atau tiruan bunyi ya. Ya. Bunyi-bunyi itu yang menurut kita ya bisa diulang ya. Texter gitu atau TikTok, mau tik bunyi hujan. Ya, hari sudah larut malam, tetapi dari rumah sederhana di pojok jalan itu suara alat tenun masih terdengar. Suara yang berirama bagai musik itu memecah keheningan. Ya. Oke, itu lead ya. Ini lead harus kalian pahami. Kalau nggak salah ada 20 lead ya. Ada 20 lead. Kalau kalian mau belajar detail tentang lead, silakan cari buku judulnya Andaikan Saya Wartawan Tempo. Kemarin saya nyari nggak ketemu. Saya dulu fotokopi ya, saya cari nggak ketemu. Saya cari di internet, ternyata nggak ada yang versi gratisan, harus beli. Ternyata nggak ada yang versi. Kalau kalian misalnya mau nyari monggo ya. Jadi tulisan itu karangannya Pimretnya Tempo, Gunawan, siapa itu? Titik Gunawan, siapa sih kok tak keluar, Gunawan Muhammad, nah itu ya. Ivan Gunawan, Pak. Ivan Gunawan kan itu apa pengerancang baju, diajari ngerancang baju. Oke, berikutnya Kalau Ivan Sanjaya, Pak. Ivan Sanjaya. Iya, Ivan Sanjaya ini apa ini?
Soalnya Ivan itu nama Rusia, Sanjaya ini nama Sansekerta ini. Kok bisa digabung ya? Oke, berikutnya adalah tubuh feature ya. Oke, kalian bisa belajar lebih detail yang lead-nya tadi. Sekarang feature ya. Jadi kalau tadi lead tadi itu kayak kepala, maka feature ini adalah yang dibaca. Jadi setelah mereka baca judul, kemudian baca lead, tertarik, ngeklik more, detail, nah kemudian baru dibaca secara keseluruhan adalah tubuhnya. Maka di sini kita juga harus tahu bagaimana membuat tulisan di tubuh ini yang pas ya. Maka kalau misalnya lead dirumuskan sebagai pokok cerita atau tema yang diinginkan, maka tubuh harus ditulis sejalan dengan tujuan ya, tujuan yang kita rencanakan, yang tersirat di dalam teras ya, dalam lead ya. Setiap keterangan atau informasi mengenai pokok cerita ditulis seperti menyusun batu bata menjadi tembok. Jadi disusun-susun ya. Jadi kan nggak bisa asal, tapi harus dari bawah. Yaitu namanya maksudnya brick and mortar, istilah di barat itu. Jadi namanya kita sesuatu itu mulai dari bawah disusun ya. Orang barat biasanya sering menggunakan peribahasa seperti ini, artinya menyusun batu bata, artinya mulai dari bawah, nggak tiba ujuk-ujuk sudah batu batanya di atas, pasti dari bawah disusun, dan itu nggak boleh asal-asalan. Kalau bawah menceng, yang atas itu bisa ambruk ya. Jadi bawah itu juga harus lurus apa kayak gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah pentingnya deskripsi tokoh. Ini penting kalau misalnya tulisan kita ada tokohnya ya. Tokoh ini penting karena tokoh itu membuat hidup ya. Saya lihat di tulisan kalian di feature ini nggak menampilkan tokoh, padahal harusnya ada ya. Contoh misalnya Ilham yang bercerita tentang nasi boran ya. Sehingga saya Ilham sudah menulis, kenapa kok nggak ada di tempat lain, karena para penjualnya tidak mau migrasi seperti penjual nasi Lamongan yang lain, ini penjual makanan Lamongan yang lain seperti tahu campur, soto ayam ya kan. Ini senang di situ. Nah ini mungkin perlu kita tanyain terus kemudian nanti dijadikan kutipan. Nah ini perlu ya. Nah ketika tokoh itu kita masukkan, maka perlu kita jelaskan latar belakang ya. Kalau kalian mau agak contoh ya, hanya contoh ya, bisa baca tulisannya si Hilda itu ya, apa namanya, tentang tokoh, tentang profil tokoh, terus kemudian ada latar belakang, dan persis seperti ini. Hilda apa sudah baca ini materi ini sampai selesai? Kok sampai tahu sampai harus dituliskan di situ seperti apa? Apa Pak? Kamu sudah baca materiku yang ini? Kok kamu bisa sampai bisa menjelaskan tokoh-tokoh seperti ini? Kalau nggak salah saya tulis, saya lihat kamu juga hampir menjelaskan ini semua. Enggak Pak, saya cuman tanya-tanya aja biasa. Ya, itu bagus. Ketika kamu tanya-tanya, kamu rekam atau kamu ingat-ingat? Saya catat. Dicatat, kayak wartawan beneran lah. Iya, karena kalau diingat-ingat kadang-kadang kita lupa. Kamu kan sampai Kalau detail kan. direkam suaranya nggak kedengeran Pak, berisik. Iya, kan kalau nggak salah kamu cerita umurnya 42 misalnya. Itu kalau Pak umurnya berapa? Kalau diingat-ingat mungkin ya banyak yang hilang, mending dicatat ya. Tempat tanggal lahir. Jadi bisa kita tanya dua hal, tempat tanggal lahir atau langsung aja Pak umur Bapak berapa? Alamat, riwayat pendidikan, nama anggota keluarga, pengalaman kerja, agama, kegiatan ya. Terus kemudian fisik ya. Raut wajah, warna kulit, warna dan bentuk rambut, ukuran pakaian ya. Terus kemudian kepribadian ya. Kalau nggak salah di Hilda juga cerita detail itu bagaimana kepribadiannya. Kalau nggak salah digambarkan riang ya, kalau nggak salah ya Hilda ya, orangnya riang, orang sehingga dengan keriangan itu Iya, Pak. semua orang kenal dengan dia. Ini berarti Hilda juga memperhatikan ya. Ini sudah punya bakat jadi wartawan kamu Hilda. Harus berlatih terus, berlatih terus. Yang lain juga sudah bagus ya. Makanya saya sudah minta kalian bikin blog ya, bikin tempat ya, sudah itu diisi. Tugas itu bukan sekedar hanya tugas, maksud saya dari situ kalian sudah mulai punya tempat. Nanti kalau sudah enaknya kalian merasa ya, nanti
nanti kalian bisa perbaikin itu, misalnya belikan domain atau mungkin ganti tim yang menarik atau apa ya. Karena sebenarnya di teori psikologi itu memang yang pertama itu memang dipaksa. Tadi saya baca ya, bagaimana membuat sebuah kebiasaan. Ternyata yang pertama itu memang harus dipaksa, ya, dipaksa. Misalnya contoh. Iya Pak. Pertama kita, kalau dipaksa dulu Pak, lama-lama ya juga enak kok. Pertama kan dipaksa dulu, lama-lama enak. Apa ini? Kok lama-lama enak? Enggak, nanti terakhirnya tujuannya kalau sudah jadi kebiasaan, Ya, kalau kan kayak tidak makan melakukan sayur. itu justru Makan sayur gitu kan ya sama Pak. Pertama kan nggak enak. oh gitu ya. Iya. Ya. Jadi seperti ya, kebiasaan itu dipaksa. Nanti kalau sudah biasa, justru kalau tidak melakukan itu merasa tidak enak gitu loh. Kalau biasanya misalnya tiap pagi atau di jam berapa membaca, kalau nggak membaca justru nggak enak gitu. Ya awalnya dipaksa dulu. Berikutnya adalah lingkungan hidup ya, tempat kerja, rumah, benda-benda yang dimiliki. Jadi ini kayak detektif sih sebenarnya. Dulu ketika saya wawancara itu, kan kadang-kadang dia keluar sebentar, misalnya ngambil barang atau apa gitu ya. Itu waktu dia nggak ada itu, saya benar-benar melihat ruang kerjanya. Kalau memang itu ruang kerja, kalau rumah itu saya lihatin semuanya ya. Misalnya di dinding itu ada apa, foto, kalau foto keluarga atau foto apa, atau kalau lukisan apa, itu nanti bisa digambarkan rumahnya yang asri dengan lukisan kuda yang tampak berlari liar misalnya. Ya itu tadi, itu bisa dibuat untuk deskripsi, karena kan kita hadir di rumah itu gitu ya. Nah, berikutnya paragraf yang bisa digunakan untuk menjaga ketertiban susunan karangan adalah pertama bisa menggunakan tematik. Tematik itu artinya sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuannya ini berarti temanya ini kita fokus itu aja. Ya, seperti misalnya Ilham, fokus makanan ini khas hanya di Lamongan misalnya. Itu mungkin sudah ceritakan semua sampai itu ya. Yang lain data-data hanya untuk mendukung ya. Nggak usah lepas yang pindah-pindah atau apa misalnya, ya itu ya seperti itu. Kemudian berikutnya spiral, tahu kan spiral ya, kayak apa namanya obat nyamuk itu loh ya, melingkar sampai ke pusat. Nah itu sama, spiral itu mulai dari yang tidak penting terus sampai kemudian yang penting, atau sebaliknya dari yang tidak penting menjadi penting. Artinya dia itu kayak apa ya, merinci, bergulir seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah blog ya. Kalau blog ini kalian menulis seakan-akan berdiri sendiri. Jadi blog bagian ini bercerita tentang ini, nanti ditarik lagi cerita tentang ini, kemudian ditarik cerita ini. Contoh misalnya profil tadi yang misalnya tulisannya Hilda, profil Sapam misalnya, kita cerita dulu misalnya kenapa dia jadi kepingin dia jadi kenapa dia sampai jadi Sapam ya, itu satu bagian ya. Mungkin ceritalah, mungkin mencari pekerjaan susah atau apa, dapatnya ini. Terus kemudian ada benang merah misalnya sebelum itu apa ya, sebelum itu kayaknya terpisah, tapi ini ada benang merahnya. Karena misalnya PHK sehingga cari kerjaan susah jadi terima Sapam. Tapi sebelum itu bahwa mungkin tidak menyangka bahwa dia tuh dulu pernah kerja jadi sales misalnya, sales sales alat kecantikan. Wah ini tambah menarik ini. Sekarang kok Sapam padahal dia sales kecantikan. Ini kayaknya terpisah. Tapi orang akan melihat ini satu kotak nyambung lagi, satu kotak nyambung, seperti itu. Pak Yusuf, yang lebih baik yang mana yang dipakai? Kalau saya tergantung apa namanya, tergantung enaknya apa. Sekali lagi hubungannya dengan yang pertama yang kemarin kalian jadi tugas. Feature-nya ini bentuknya feature apa? Kadang-kadang ada feature yang sifatnya seperti narasi, itu lebih enak sebagai spiral. Ya, spiral itu kayak film, berarti nyambung terus gitu ya, nggak putus-putus ya, nggak bisa melompat-lompat ya. Kalau melompat ya kadang-kadang harus bingung ya, kayak kita lihat film tiba-tiba kayak apa flashback gitu ya. Tapi kalau dicerita ya agak susah, makanya tetap kalau memang cerita itu memang harusnya spiral ya. Kemudian
Tapi kalau kemudian yang sifatnya tujuan, ya kita bisa tematik, ya. Tapi kalau yang lain bisa menggunakan blog, ya, yang cerita tentang berita atau apa boleh. Maka ketika kita menulis, pola rinciannya ada dua, ya. Yang tadi itu, misalnya contoh yang berkaitan dengan spiral. Spiral ini kita bisa berdasarkan kronologis, jadi tulisannya diurut mulai berdasarkan waktu, ya. Jadi misalnya mulai dia lahir sampai kemudian menikah misalnya, kronologis, atau mulai kemarin sampai nanti misalnya besok gitu. Jadi berdasarkan waktu. Ini paling gampang sebenarnya, kronologis ini paling gampang, ya. Karena bercerita paling kronologis itu paling gampang. Kalau kita lihat film-film kan kadang-kadang 3 months later, 3 months earlier misalnya, 2 years earlier, 2 bulan sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, kayak gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah bisa berdasarkan logis. Logis ini yang biasanya berdasarkan yang tema. Nah, ini berdasarkan tema. Nah, kalau berdasarkan tema ini bisa berkaitan dengan yang tadi itu, logis, ya. Atau yang spiral itu juga dari yang tidak penting menjadi penting, atau sebaliknya dari yang tidak penting menjadi penting, atau yang umum ke khusus, yang general ke detail dan lain-lain, ya. Nah, supaya tetap menjadi berita, jangan lupa harus ada benang merahnya. Ya, jadi kayak blog-blog tadi ini tetap harus ada benang merahnya. Kalau enggak nanti seperti kayak terpisah. Ini cerita apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, yang terakhir. Kurang 5 menit lagi. Penutup feature, ya. Penutup feature ini ada 4, ya. Penutup. Jadi ketika kita nulis feature tadi ada berapa bagian? Sebelum penutup ini? Dimas? Badan, Pak. Mulai depan. Lead Sebelum badan. itu. Tutup. Sebelum itu. Apa, Pak? Klimaks, Pak. Bukan Iya, sebelum kan? itu. Yang mana, Harus Pak? mulai. Kita kan tadi belajar bikin feature. Pembuka. Nah, ya kan? Sebelum Oke. pembuka. Sebelum Apa, Pak? pembuka. Loh, kok Lead kan, lupa? Kepalanya dulu apa kepala? Sapaan. Salah, ayo. Udah saya Mau jelaskan tadi. Mau pikir YouTube. Kata apaan? What's up, guys? Gila. Apa ya? Udah saya jelaskan gitu loh. Ini penutup, ini terakhir. Ada 3 sebelumnya. Ayo. Yang pertama itu judul, ya, judul. Ya kan tadi kan judul kan menggugah apa tadi itu? Menggugah perhatian yang original. Baru setelah judul adalah lead, alinea pertama. Setelah lead baru kemudian tubuh. Nah, ini sekarang kita cerita tentang penutup terakhir, ya. Paham ya? Saya ulangi lagi sedikit, saya ulangi lagi. Siapa ini anaknya? Septi ya? Judul tadi harus apa? Septi? Tension, Mbak. Ya, kurang satunya apa? Itu yang pertama, yang kedua? Menarik. Yang kedua Original, ya. Original dan kreatif, ya kan kayak gitu. Ya, kemudian lead. Siapa yang belum saya tanyain ini? Wildy, apa saja bentuk lead? Bentuk lead ini Pak, apa? Biografi. Nggak ada. Lonjong. Geografi nggak jelas, no. Geografi kalau jelas teman-teman lu cetas lebaran beberapa menit yang lalu. Sing kurang tak takoi iki. Indi wis jatuh lah. Apo kok nggak ada suaranya Apo ini? Apa Pak? Saya Pak. Ya, apa lead-nya yang bisa kamu ceritakan apa saja tadi? Yang kamu ingat aja. Bentar Pak, saya nggak fokus soalnya. Oh gitu ya. Siapa ini? Apo? Dimas sering tak takoi. Ya contoh lead Ya, Pak, tadi itu jangan misalnya lead. Oh, Pak nanti, Pak. Iya. Ya lead misalnya lead sapaan, ya lead deskripsi, ya kayak gitu. Terus kemudian tubuh
Tubuh tadi ada bagaimana? Ada yang model blok, ada yang model tematik, model spiral. Nah, sekarang kita masuk ke feature. Untuk feature ini kita bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, kita bisa meringkas. Jadi yang atas itu semua kita ringkas, intinya apa gitu loh ya. Jadi dari atas, mulai dari judul terus sampai ke bawah itu apa? Ya, karena kita harus memberikan kesan ya, setelah mereka tertarik dari judul baca lead, kemudian baca. Setelah itu mereka selesai harus diberi apa ya, kesimpulan gitu loh, ringkasan. Jadi iya ya bener ya, aku kok gak merasa selama ini ya nggak tahu. Nah, itu ringkasan. Kemudian yang kedua klimaks ya. Omongannya Dimas ya klimaks ya. Menimbulkan kejutan, kenangan, kengerian gitu yang benar-benar terkesan. Kemudian berikutnya adalah nah ini yang istilahnya kalau film ini endingnya itu nggak jelas gitu, menggantung ya. Menggantung. Jadi kayak jadi PR gitu loh ya. Endingnya itu jadi PR, terus kemudian kita mencari lagi jawabannya menurut kita sendiri, entah membaca lagi tulisan yang lain atau mungkin bertanya. Ini juga tujuannya sama, membuat dia itu terkesan dengan tulisan kita, apa ya, jadi terkenang memori, yaitu dengan menggunakan pertanyaan ya. Jadi apa namanya, membuat pertanyaan yang tidak ada jawabannya di tulisan itu gitu loh ya. Jadi kayak film itu, kayak film apa ya, siapa yang sudah nonton film Eva, film yang terakhir itu Eva atau Ava sih, film apa itu kayak agen rahasia gitu ya, atau film ini, film kartun In Time, film kartun Jepang. Siapa yang dulu memberitahu saya film kartun Jepang tuh? Saya nonton. Belum nonton ya. Nah, ini kemudian di situ itu sebenarnya dia ketemu lagi dengan pacarnya atau enggak? Setelah itu selesai saya. Ya, yang terakhir adalah menggunakan penyengat, pernyataan yang di luar dugaan pembaca. Jadi kesimpulannya tiba-tiba langsung tersentak, loh kok ngono ya gitu. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Apa namanya, materi kita apa namanya, petang ini ya, tentang feature. Minggu depan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, jadi ejaan dan macam-macam. Pak Yusuf ada tugas atau enggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Istirahat ya, dosennya bisa ngoreksi terus ya. Iya, Puji Pak. Tuhan. Tapi tugas saya bukan tugas ya, tolong tulisan tugas yang kemarin itu, yang keempat itu tolong masukkan ke blog ya, jangan lupa ya. Ya, Tambahkan Pak, ya. foto, ada yang belum ada fotonya ya, masukkan foto ya. Tarik di blognya, kalau nggak ada foto-fotonya. Itu tugas Iya, juga. Pak. Sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Sudah absen semua? Sudah, Berarti nggak ada Pak. tugas 2 minggu kan, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Nggak Ada ada, tugas Pak. 2 minggu kan, Pak? Ada Ini yang masuk mau minggu. ditanyakan lagi? Ya itu, Pak. Nggak Nggak ada ada, tugas 2 minggu kan, Pak? Minggu ini sama minggu depan nggak Ya, ada nggak tugas ada. kan? Yeah. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, Pak. Sudah, Pak. Kalau gitu, Pak. Oke, Pak. Kalau nggak ada kita akhirin ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Tolong yang materi yang ini sudah saya upload ya di Google Classroom, kalian pelajarin lagi. Kalau bisa kalian latihan lagi. Kalau kemarin menggunakan teknik ini, coba kalian menggunakan teknik yang lain ya. Jadi nanti kalau kok wawancara gitu, ya kok wawancara wartawan, ya aku mau belajar jadi wartawan misalnya. Karena tugas semester ini ya memang tentang jadi wartawan ya, jurnalistik. Oke, terima kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.